Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, kali ini kita akan belajar materi geografi tentang sistem informasi geografis, khususnya perangkat keras dan lunak dalam SIG, serta kelebihan dan kekurangan SIG. Nah, sebelumnya, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu perangkat keras SIG? Saya, Bu. Ya, silakan Amara. Perangkat keras SIG adalah perangkat komputer beserta aksesori lainnya yang berfungsi mendukung operasional perangkat lunaknya atau software SIG dan software pendukung lainnya. Yap, betul sekali Amara. Nah, spesifikasi perangkat keras SIG sangat menentukan kecepatan pengolahan data, akses data, kecepatan tampilan data, resolusi gambar, serta kemampuan penyimpanan data. Nah, perlu kalian ketahui, ada 3 kelompok perangkat keras SIG yang biasa digunakan. Yang pertama, alat masukan data yang terdiri dari digitizer, scanner, keyboard komputer, CD reader, serta disket reader. Yang kedua, alat penyimpan dan pengolah data yang terdiri dari komputer dengan hard disknya, tapes or cartridge unit, serta CD writer. Kemudian yang ketiga, ada alat penampil serta penyaji keluaran atau informasi yang terdiri dari monitor komputer, printer, dan plotter. Bagaimana? Apakah sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke perangkat lunak dalam SIG. Amara, coba sebutkan perangkat lunak SIG yang kamu ketahui. Perangkat lunak dalam sistem informasi geografis. Yang pertama, tool SIG adalah alat utama untuk mendukung penelusuran data GIS. Yang kedua, RDBMS atau Relational Database Management System, berguna untuk menyimpan data GIS. Yang ketiga adalah tool query, merupakan perangkat yang berfungsi dengan sistem manajemen basis data untuk query, penyisipan, penghapusan, dan SQL lainnya. Yang keempat adalah GUI atau Graphical User Interface, merupakan perangkat yang membantu pengguna dan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan baik. Yang kelima adalah ArcGIS, merupakan perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk mengolah data dari berbagai format data, memanfaatkan fungsi desktop maupun jaringan. Yang keenam adalah ArcInfo, merupakan perangkat yang mendukung untuk membuat peta yang didasarkan pada prinsip-prinsip informasi pemetaan yang terpadu antara data spasial dan data atribut. Yang ketujuh adalah ArcView, merupakan aplikasi SIG untuk menampilkan, membuat, mengatur, dan memanipulasi data spasial atau geografis dengan konsep penerapan layering. Tipe layering yang digunakan yaitu tipe titik yang berguna untuk menentukan lokasi tepat suatu objek, kemudian tipe garis yang berguna untuk menentukan suatu jalan, sungai, atau batas. Kemudian yang terakhir adalah tipe area yang berguna untuk menentukan suatu keadaan daerah. Yap, tepat sekali yang telah disebutkan Amara tadi. Selain itu, masih ada lagi loh software SIG lainnya, yaitu antara lain MapInfo, aplikasi SIG yang memungkinkan pengguna untuk melakukan visualisasi dan analisa data yang menjadi masukannya secara geografis lebih cepat, serta menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, Map Server, perangkat lunak SIG yang memungkinkan kita menampilkan data spasial di web. Pada bentuk yang paling mendasar, Map Server berupa sebuah program Common Gateway Interface atau CGI. Program tersebut akan ditampilkan pada web server dengan menggunakan beberapa parameter tertentu dapat dihasilkan data yang selanjutnya dikirim ke web browser baik dalam format gambar peta maupun format yang lain. Selanjutnya, RDAS Imagine adalah perangkat lunak pemrosesan citra digital yang memiliki keunggulan set analisis dan fotogrametri citra yang komprehensif dan luas, serta integrasi yang luas dengan database spasial dan manipulasi database yang banyak. Meskipun demikian, kelemahan utamanya ialah navigasi dokumentasi yang sulit. Kemudian yang terakhir, modul dasar. Modul dasar perangkat lunak SIG meliputi modul pemasukan, pembetulan data, modul penyimpanan, pengorganisasian data, modul pemrosesan, penyajian data, modul transformasi data, dan
modul interaksi dengan pengguna atau input query. Nah, itulah penjelasan tentang perangkat keras dan perangkat lunak dalam SIG. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan SIG. Sekarang coba Dimas, tolong jelaskan apa saja kelebihan SIG yang kamu ketahui. Baik Bu, kelebihan SIG yang pertama yaitu pemrosesan data memakan lebih sedikit waktu. Hal ini karena pemrosesan data menggunakan bantuan komputer. Proses dengan komputer memakan waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan proses data manual sehingga membuat hasil yang diharapkan juga menjadi lebih cepat didapat. Yang kedua, lebih fleksibel dalam visualisasi data. Pada umumnya data spasial yang dikenal dicetak dalam bentuk peta berskala. Peta tersebut biasanya hanya tersedia dalam bentuk fisik dan tidak dapat diubah-ubah. Dengan menggunakan SIG maka visualisasi data dapat beragam dan fleksibel. Yang ketiga yaitu, pertukaran data spasial yang lebih mudah. Karena sebelum era SIG pengolahan data spasial jauh lebih kaku dan membutuhkan banyak langkah. Akan tetapi dengan adanya SIG ini proses pertukaran data tersebut menjadi lebih mudah, karena sifat data digital yang juga mudah untuk ditransfer terutama via jaringan internet. Sehingga akan didapatkan data secara cepat dan diinformasikan ke berbagai pihak juga dengan lebih cepat dan luas. Yap, betul sekali Dimas. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan Bu, kelebihan SIG yang lain adalah relatif lebih murah dan cepat. Memang betul apabila alat untuk memproses data spasial digital untuk SIG tergolong mahal. Namun investasi ini jika dibandingkan dengan performa dan fungsionalitas yang didapatkan akan terasa sangat menguntungkan. Kedepannya, dalam pengambilan data akan lebih mudah karena memanfaatkan satelit atau data digital yang lebih murah dibandingkan dengan survei langsung. Kemudian pengolahan data lebih akurat dan praktis. Dibandingkan mengolah data menggunakan metode manual, perhitungan dengan komputer akan lebih akurat, karena perhitungan komputer nyaris tidak memiliki kesalahan. Kelebihan yang terakhir adalah fleksibilitas format data. Karena sifat yang digital, tentunya mendukung berbagai format untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data. Fleksibilitas ini mengakibatkan pengolahan data menjadi lebih mudah. Terima kasih Dimas dan Amara yang telah menjawab pertanyaan Ibu dengan sangat baik. Nah, namun, terlepas dari kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan Dimas dan Amara tadi, terdapat beberapa kekurangan SIG. Apa saja? Yaitu antara lain, 1. SIG adalah software yang relatif mahal. 2. Membutuhkan jumlah data yang banyak dan seringkali error. 3. Resolusi gambar kadang buram. 4. Dapat merusak privasi seseorang. 5. Biaya perawatan SIG sangat mahal. 6. Memerlukan tenaga ahli yang benar-benar handal. 7. Seringkali digunakan untuk memunculkan berita hoaks tentang suatu lokasi. 8. Memerlukan komputer yang sangat cepat dan canggih. 9. Tidak semua komputer support SIG karena ada minimal requirementnya. Dan terakhir 10. Selalu harus update data waktu ke waktu yang memakan memori sebuah hardware. Sekian pembahasan tentang perangkat lunak dan perangkat keras SIG, serta kelebihan dan kekurangan SIG. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan keaktifannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.